Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak solih, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Bu Ega. Tema 1, subtema 2 tentang membuat ringkasan. Anak-anak sudah siap? Oke, perhatikan video Bu Ega berikut ini. Oke anak-anak, seperti yang sudah Bu Ega katakan tadi, hari ini kita akan belajar membuat ringkasan muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 1 subtema 2. Anak-anak siapkan buku catatan dan juga buku tema 4A ya. Oke, sebelumnya Bu Ega mau tanya dulu nih sama kalian, apa itu ringkasan? Ya, ringkasan adalah bentuk singkat dari suatu bacaan. Jadi misalnya ada teks yang panjang sekali, nah kita bisa membuat bentuk singkatnya. Nah, bentuk singkat tersebut dinamakan ringkasan. Ringkasan bisa juga disebut dengan intisari sebuah bacaan. Jadi kalau kita meringkas, itu yang kita tulis itu intisarinya aja. Kayak intinya aja, bacaan itu tuh ngomongin apa, seperti itu. Nah, tujuan dibuatnya ringkasan adalah untuk memahami dan mengetahui isi buku, karangan, maupun sebuah bacaan. Adapun cara membuat ringkasan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membaca tulisan atau teks aslinya. Anak-anak, sebelum membuat ringkasan, kita wajib membaca dulu teks aslinya sampai paham ya. Misalnya, kalian sekali baca tapi belum paham, maka diulang terus sampai kalian paham. Teks ini tuh ngomongin apa ya? Kita harus paham dan tahu apa yang dibicarakan dari teks tersebut. Lalu langkah kedua adalah menentukan dan menulis gagasan pokok. Pada pertemuan sebelumnya oleh Bu Novi dan Miss Ermi, kalian sudah dijelaskan ya mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, setelah membaca dan memahami isi teks, selanjutnya kita bisa menentukan gagasan pokok pada setiap paragrafnya. Lalu yang ketiga adalah menyusun ringkasan. Nah, dari gagasan pokok yang sudah kita peroleh, kita bisa mulai menyusun sebuah ringkasan. Kita juga bisa menambahkan kata hubung supaya ringkasan menjadi lebih bermakna. Jadi, setelah membaca teks, kita menentukan gagasan pokok dan selanjutnya menyusun ringkasan dengan menyusun gagasan pokok pada setiap paragrafnya. Oke anak-anak, sekarang Bu Ega punya sebuah bacaan nih. Kita buat ringkasan bersama yuk. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membaca teks aslinya. Oke, ayo kita baca teks aslinya. Ini dia teks aslinya. Oke, Bu Ega baca ya. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan Bakia Beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Oke, sudah jelas ya? Kita sudah membaca teks aslinya. Lalu langkah kedua adalah menentukan gagasan pokok. Oke, kita tentukan gagasan pokok dari paragraf pertama. Ini adalah bunyi paragraf pertama. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Nah,
Anak-anak, gagasan pokok dari paragraf tersebut apa ayo? Iya, gagasan pokok dari paragraf pertama adalah Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Jadi pada paragraf pertama, gagasan pokoknya terdapat pada awal paragraf. Oke, selanjutnya adalah menentukan gagasan pokok pada paragraf kedua. Nah, paragraf kedua bunyinya seperti ini. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Nah, gagasan pokok dari paragraf kedua yang mana nih anak-anak? Iya, gagasan pokok pada paragraf kedua adalah perbedaan budaya dan agama bukanlah penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Pada paragraf kedua, gagasan pokoknya juga terletak pada awal paragraf, ya. Oke, lalu kita juga harus menentukan gagasan pokok pada paragraf ketiga. Nah, dari bacaan pada paragraf ketiga tersebut, apa nih gagasan pokok yang bisa kita peroleh? Ya, gagasan pokoknya adalah alhasil tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Ya, pada paragraf ketiga, gagasan pokoknya terletak pada akhir paragraf nih. Pada kalimat terakhir pada paragraf ketiga. Nah, kita sudah menentukan gagasan pokok dari setiap paragraf. Langkah selanjutnya adalah menulis kembali gagasan pokok yang sudah kita peroleh. Nah, gagasan pokok pada paragraf pertama bunyinya adalah Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Lalu pada paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah perbedaan budaya dan agama bukanlah penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Lalu paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah alhasil tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Selanjutnya, kita harus menyusun ringkasannya. Ya, menyusun ringkasan dengan menyatukan gagasan pokok pada setiap paragraf. Ini dia ringkasan dari bacaan teks tadi. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Itu merupakan gagasan pokok dari paragraf pertama. Perbedaan budaya dan agama bukanlah penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Dan ini adalah gagasan pokok pada paragraf kedua. Dengan bekerja sama, mereka dapat meraih juara dalam sebuah lomba. Nah, lalu yang terakhir adalah gagasan pokok dari paragraf ketiga dan kita tambahkan di sini dengan kata hubung yang berbunyi dengan bekerja sama sehingga menjadikan ringkasan ini lebih jelas. Nah, jadi ringkasan itu adalah gabungan dari gagasan pokok pada setiap paragrafnya. Nah, anak-anak sudah paham ya? Jika kalian sudah paham, Bu Ega akan memberikan kalian tugas. Ya, tugasnya adalah membaca, kemudian buatlah ringkasan dari sebuah teks yang berjudul Permainan Engklek pada buku tema 4A halaman 92. Lalu foto dan kumpulkan pekerjaan kalian melalui link yang akan Bu Ega bagikan. Semangat terus ya anak-anak. Nah, itu tadi adalah materi mengenai membuat ringkasan ya. Jadi ringkasan itu apa anak-anak? Siapa yang masih ingat? Iya, ringkasan adalah bentuk singkat dari sebuah bacaan. Ya, untuk membuat ringkasan ada 3 langkah. Yang pertama adalah membaca teks atau membaca tulisan asli dan kita harus memahami tulisan tersebut. Lalu yang kedua adalah menentukan gagasan pokok pada setiap paragraf. Lalu tahap ketiga adalah menyusun ringkasan. Ya. Nah, ringkasan itu disusun dari gagasan pokok pada setiap paragraf. Oke, anak-anak, sekiranya cukup sekian pembelajaran dengan Bu Ega hari ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua dan semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat.
lupa mencuci tangan dengan sabun, mengenakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Oke, anak-anak, jika sekiranya tidak terlalu penting untuk keluar rumah, udah di dalam rumah dulu ya. Oke, siap. Oke, Nana, boleh ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.